Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Dan pemirsa, tidak terasa sudah memasuki hari keempat setelah Lebaran. Sudah saatnya kembali ke rutinitas karena liburan telah berakhir. Selain sebagai momen untuk berkumpul dengan keluarga dan juga kerabat, momen Lebaran juga dimanfaatkan untuk menikmati santapan Lebaran, menjaga kesehatan dengan tetap berolahraga dan menjaga pola makan selama libur Lebaran sangat penting jika tidak mau mengalami kenaikan berat badan. Dan Ruang Sehat hari ini akan membahas tentang menjaga kesehatan setelah Lebaran. Dan di studio kita telah hadir narasumber kita, Dr. Reni Utami. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali dokter ya telah berhadir meluangkan waktunya ke studio kita pada hari ini. Dokter, setelah merayakan Lebaran kita nih biasanya kan dok kita akan banyak sekali menyantap makanan dok ya. Apalagi di daerah kita begitu banyak sekali makanan yang tradisional yang tentunya itu penuh rempah dan juga bumbu-bumbu begitu dok ya, seperti misalnya opor ayam, rendang kari dan juga kuah ketupat yang tentunya ini memiliki tinggi lemak dok ya. Dan kita itu biasanya selalu kalap dengan makanan-makanan ini dokter, dan mungkin akan memicu kenaikan berat badan. Nah dokter, seseorang itu bisa dikatakan mengalami kenaikan berat badan yang ekstrim. Jika kenaikannya itu seperti apa dok? Iya, jadi ini untuk menaikkan berat badan sendiri kan kita harus tahu ya, apa saja sih yang bisa menaikkan berat badan seseorang. Itu bisa pertama karena pola makannya. Misalnya pola makannya dia tidak teratur, tidak memenuhi gizi seimbang atau berlebih. Kemudian ada faktor yang lain juga, misalnya dia stres. Kadang-kadang kan ada orang nih yang stres, dia berlebihan makannya. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya dia ada penyakit tiroid. Nah, tiroid itu nanti akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuhnya. Sehingga nanti karena metabolisme di dalam tubuhnya itu rendah, akibatnya nanti makanan yang ada di dalam tubuh, kalorinya nanti akan dibakar itu menjadi sangat kurang untuk pembakarannya. Kemudian faktor usia juga bisa mempengaruhi seseorang dengan berat badannya. Berat badan dengan remaja dan orang yang sudah lansia itu kadang berbeda ya. Berat badannya, pola makannya juga berbeda seperti itu. Untuk kenaikannya sendiri itu bisa kita menghitung dengan IMT namanya, indeks massa tubuh. Jadi di sini nanti ada kategori ditentukan apakah seseorang itu nanti keadaannya normal berat badannya, atau misalnya nanti berat badannya itu berlebih, overweight, atau obesitas. Jadi 3 tadi kategorinya ya. Dinilai nanti apabila setelah dihitung IMT itu kenaikannya misalnya hasilnya menunjukkan angka 18,5 sampai dengan 25 itu dikatakan normal. Berat badannya. Tapi misal nanti hasilnya 25 sampai 27 itu sudah masuk overweight atau kelebihan berat badan. Di atas dari 27 itu dikatakan dengan obesitas. Nah, jadi dari hasil itu kita bisa melihat nih berapa kenaikan berat badan seseorang tersebut. Jadi yang disebut ekstrim tadi yang melebihi 27 tadi? Iya. 27 sampai 30 tadi. Sampai 30 tadi itu sudah ekstrim dok ya. Nah ada orang yang makannya banyak dok, tapi badannya ini tetap kurus. Nah ada juga yang walaupun makannya sedikit tapi cepat sekali gemuknya ini dokter. Nah faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut dok? Banyak ya sekarang ya, apalagi kok kadang nih saya dengan teman yang saya dengan satunya itu berbeda ya. Saya termasuk orang yang kalau makan banyak tapi badan tetap kurus. Sama dok. Jadi banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Yang pertama itu bisa genetik, keturunan. Jadi misalnya orang tuanya ini mempunyai genetik yang memang gemuk ya badannya, orang tuanya dari ibu atau bapak, akhirnya dia menurun ke anaknya. Kedua dari metabolisme tubuh sendiri. Jadi orang satu dengan orang yang lainnya itu kadang berbeda mbak metabolismenya. Ada yang saat dia makan banyak, cepat nih metabolismenya tinggi, akhirnya pembakaran kalori di dalam tubuhnya itu cepat juga. Berbeda dengan yang metabolismenya rendah.
Oh, Jadi pembakarannya juga rendah seperti itu. Usia juga mempengaruhi, Mbak. Usia juga. Usia. Semakin bertambahnya usia ya, apalagi lansia, itu kan pembentukan massa ototnya juga berkurang. Sehingga kalori yang dibakar di otot itu juga akan berkurang. Jadi gampang sekali gemuknya, Dok, ya? Iya, gampang sekali gemuknya. Nah, kalau untuk cara kita menghitung kalori nih, Dok, yang masuk dalam tubuh kita agar tubuh kita itu tetap mendapatkan yang dibutuhkan dan kita bisa merasakan manfaatnya. Kalori ya, ini kalorinya. Jadi, cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya. Sebenarnya Mbak ya, kita harus tahu dulu nih berapa sih kebutuhan kalori dalam tubuh kita. Jadi wanita dan laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu rata-ratanya ya Mbak ya, dengan aktivitas yang sedang itu sekitar 2.500 kilokalori. Sedangkan wanita itu 2.000 kilokalori, jadi lebih rendah daripada laki-laki. Tapi untuk perhitungannya sendiri sebenarnya itu ada tabel, Mbak. Jadi dia sesuai dengan usia, kemudian berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan. Jadi tabelnya itu untuk perhitungannya mungkin agak panjang ya kalau kita membahas tentang perhitungan kalori. Mungkin bisa nih nanti kita dikonsultasikan mungkin ke dokter spesialis gizi atau mungkin ahli gizi yang bisa menghitung kalori seseorang dalam tubuhnya. Jadi nanti bisa diatur tuh, apalagi orang yang mau diet ya Mbak ya, itu bermanfaat banget untuk perhitungan kalori ini. Berapa karbohidrat yang masuk, protein yang masuk. Jadi alangkah baiknya ini ditanyakan sama yang ahlinya gitu Dok ya. Lalu apa saja Dok zat gizi yang berfungsi sebagai sumber tenaga dalam tubuh kita, Dok? Jadi untuk sumber zat gizi yang untuk tubuh kita ya, itu sebenarnya Mbak seperti kita tahu ya, gizi seimbang. Biasanya kan kita menyebutkannya gizi seimbang. Tapi sekarang itu pemerintah sendiri itu mencanangkan bahwa 4 sehat 5 sempurna itu tidak lagi. Jadi dengan isi piringku. Jadi isi piringku di situ sudah lengkap sumber energinya. Ada makanan pokok, di sana terdiri dari karbohidrat. Makanan pokok tersebut, contohnya seperti ada nasi, kemudian ada jagung, ada ubi, ada singkong, segala karbohidrat ya di situ. Kemudian ada sayur-sayuran. Nah sayur-sayuran di sini seperti sayuran hijau, kol, kemudian ada wortel. Kan itu fungsinya berbeda-beda ya. Kalau sayuran kan itu berfungsi sebagai membantu kita serat ya, banyak serat, sehingga pencernaan juga semakin lancar. Juga berfungsi sebagai antioksidan di dalam tubuh, jadi dia menangkal radikal bebas dari luar. Kemudian ada lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan nabati. Itu seperti kalau hewani kan itu dari lauk pauk ayam misalnya, kemudian dari ikan, dari telur. Untuk yang nabati sendiri itu dari yang tempe, tahu, kacang-kacangan. Kemudian ada juga vitamin. Vitamin ini dari buah-buahan yang kita makan. Jadi isi piringku itu terdiri dari makanan pokok, sayur-sayuran, kemudian ada lauk pauk, serta buah-buahan juga. Iya, kalau dulu itu kan 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang sudah ada namanya panduan isi piringku gitu ya Dok. Jadi sudah lengkap di situ. Sudah lengkap di situ. Oke, baik. Nah, kalau untuk diet Dok atau kebiasaan makan seperti apa Dok yang disarankan jika ingin mengurangi berat badan, Dok? Diet ya ini ya. Untuk berbicara tentang diet, sebenarnya prinsip utamanya diet ini adalah energi yang kita masuk ke dalam tubuh makanan itu seharusnya lebih kecil daripada pembakaran yang dibakar oleh tubuh. Jadi pembakarannya itu harus lebih besar daripada makanan yang masuk. Prinsipnya itu saja sebenarnya. Tapi tetap tadi kita harus ke pola hidup sehat untuk diet. Dengan makanan yang gizi seimbang tadi, dengan isi piringku tadi, kemudian tetap olahraga, beraktivitas secara ini ya 30 menit ya per hari harus dilakukan. Olahraga itu tadi ya? Iya, olahraga. Terus minum juga 8 gelas per hari itu harus dilakukan. Jangan sampai kita diet tapi kita tidak memperhatikan gizinya. Kadang kan orang diet cuma makan misalnya sayuran sama lauk pauk. Buah-buahannya tidak, karbohidratnya tidak. Nah, itu juga tidak bagus bagi kesehatan. Makanya walaupun kita diet tapi
yang isi piringku tadi tetap lengkap. Cuma porsinya aja mungkin dikurangi sedikit dari karbohidratnya mungkin, sayuran dan buah-buahannya yang harus banyak. Nah itu pemirsa, jadi selain mengikuti panduan isi piringku begitu dok ya, ada juga nanti kita harus berolahraga tadi ya, sekitar 30 menitan dok ya. Nah tapi bagaimana jika sibuk nih bagi orang kantoran, gimana olahraganya? Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.